بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمثل نفسك يا مغرور. Masih kata ucapan Umar bin Abdul Aziz, maka permisalkan dirimu wahai orang yang tertipu dengan dunia, wahai maghrur, mathil nafsaka wa qad hallat bikas sakarat. Bagaimana kalau sudah datang kepadamu sakaratul maut, wa nazala bika al-anin wal ghamarat, dan sudah turun kepadamu rasa sakit dari kematian. Famin qailin yaqul, ketika orang ada yang berkata inna fulanan qad awsa wa malahu qad ahsa, si fulan sudah berwasiat dan hartanya sudah dihitung, yakni kamu yang dimaksud telah wafat, kamu yang dimaksud hartanya telah dihitung, dibagi-bagi waris. Wa min qailin yaqul, dan ada pula yang berkata inna fulanan taqula lisanuh, kasihan si fulan berat lidahnya, enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Fala ya'rif jiranu, kasihan si fulan berat lidahnya, enggak kenal siapa yang di sebelahnya, siapa tetangganya. Wala yukallim ikhwanuh, kasihan dia tidak bisa berbicara kepada saudara-saudaranya. Faka'anni anzur ilaika tasmal khitab, seakan-akan aku melihat kepadanya dalam keadaan engkau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat atau memperdengarkan ucapannya. Wala taqdir ala raddil jawab, engkau mendengar ucapan mereka tetapi engkau tidak bisa menjawab karena engkau sedang merasakan sakitnya sakaratul maut. Thumma tabki ibnatuk, kemudian anak perempuanmu menangis. Wa hiya kal asirah, dalam keadaan dia seperti tawanan perang. Wa tatadarra wa taqul, sambil merengek menangis dan menyatakan habibi abi, wahai sayangku, abiku, wahai orang tuaku, man liyutma min ba'dik, siapa untuk anak-anak yatim ini yang akan mengurusinya setelah engkau? Wa man li hajati, siapa yang akan memberikan hajat-hajatku, kebutuhan-kebutuhanku? Wa anta wallahi tasma', engkau masih merasakan tangisan anakmu, masih mendengarkan tangisan anakmu dalam keadaan engkau tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk mengatakan apapun. Engkau masih sibuk dengan sakitnya sakaratul maut. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Kata Allah, silahkan giringlah, hasunglah mereka manusia itu olehmu ya syaitan dengan suaramu, silahkan. Dan silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, silahkan. Dan silakan beri janji-janji. Wa ma ya'idukumus syaitan illa ghurura, dan syaitan tidak menjanjikan kepada kalian kecuali ghurur. Berarti apa tujuan syaitan? Menyesatkan manusia. Apa caranya? Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan sesatkan mereka dengan suaramu, wahai syaitan. Ternyata dalam tafsir, suara syaitan adalah ucapan kufur, ucapan fasik, syair-syair yang balal, dan nyanyian-nyanyian dan musik. Termasuk semuanya suara-suara syaitan. Dikasih Quran, biasa saja. Dibacakan, dikumandangkan ayat-ayat Allah, biasa saja. Masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Enggak menggubris suara-suara tadi. Tetapi giliran dikumandangkan nyanyian syaitan, Quran syaitan, tiba-tiba mereka mendengarkan dengan khusyuk, meleleh air matanya, menangis terseduh-seduh. La ilaha illallah, kenapa kamu kok khusyuk banget? Ini nyanyian sungguh meresap dalam hati saya. Al-Quran enggak pernah meresap dalam hatimu. Wallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memberi ucapan-ucapan kosong untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka-mereka yang sudah tersibukkan dengan lahwal hadis, mereka terhalang dari Al-Quran. Ka'anna fi udunaihi waqra. Seakan-akan di telinga mereka ada tutupannya. Dibacaan Al-Quran nggak masuk. Kenapa? Sudah tertutup dengan Quran syaitan. Sudah terbiasa dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Orang yang asyik dengan nyanyian dan musik enggan mendengarkan Al-Quran. Dan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة Langsung ضلالة nih dah. وكل ضلالة في النار. Udah diputar aja, lagi diputar. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Dan juga kita selalu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat berharga sekali. Kenikmatan yang dimana kita tidak mampu untuk menghitung karena begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahabbul makan ila Allah al-masajid." Tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Karena dalam masjid seseorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini adalah merupakan tempat yang mulia, sehingga kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dari ketakwaan hati. Ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hati kita ingin berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 7 kelompok yang dimana mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, di antara 7 kelompok tadi, yaitu rajulun, seorang lelaki, qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya ingin selalu berada di masjid. Hatinya ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau
sungguh terdapat pada dirimu budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Pada Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan sahabatnya, bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anak kecil, atau bermuamalah dengan siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang baik. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana salah satu sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan seperti apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Akhlak yang sungguh mulia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana tata cara seseorang meminta izin. Istizan telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengucapkan salam, karena itu adalah merupakan doa, dan jangan sampai kita menyerupai salamnya orang-orang Yahudi, menyerupai salamnya orang-orang Nasara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallimu taslimal yahud wan nasara." Janganlah kalian salam seperti salamnya orang-orang Yahudi, salam seperti salamnya orang-orang Nasara. Fa inna taslimahum bil akuffi war ru'usi wal isyarah. Nabi mengatakan bahwa salamnya mereka bil akuf, dengan telapak tangan saja, war ru'us, dengan menganggukkan kepala saja, wal isyarah, dengan isyarah. Itu salamnya orang-orang Yahudi, salamnya orang-orang Nasara. Hadis ini, hadis sanadnya hasan li ghairih, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam telah mengajarkan bagaimana seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya, karena ini adalah merupakan bentuk seseorang mencintai saudaranya, mendoakan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu masuk surga sampai dia itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah seseorang dianggap dia beriman sampai dia mencintai, saling mencintai dengan saudaranya. Awala adullukum ala syai'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai dengan saudara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afshus salam
bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan salam kepada saudaranya, menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang engkau tidak kenal. Menyebarkan salam walaupun kepada anak kecil. Karena hal ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang demikian walaupun kepada anak kecil. Karena ini adalah merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Mengucapkan salam ketika seseorang bertamu ke rumah saudaranya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan, hadis Rabi' ibn Hiras haddatsana, disebutkan dari hadis Rabi' ibn Hiras bahwa seseorang dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian seseorang dari Bani Amir tadi mengatakan a'alij, yang artinya bolehkah aku masuk? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pembantunya, ukhruj ila hada, keluarlah engkau kepada orang ini, ajarkanlah kepada dia bagaimana tata cara meminta izin. Kemudian ketika diajarkan oleh pembantunya tadi, seseorang dari Bani Amir, baru dia mengucapkan assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dan mempersilahkannya untuk masuk. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertamu untuk mengucapkan salam. Karena ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan makruh seseorang ketika dia ditanya, siapa ini? Kemudian dia menjawab, ana. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Benci kata seperti ini. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Manda? Siapa ini?" Kemudian orang tadi mengatakan, "Ana." Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana." Ka'annahu karihaha. Nabi seperti membenci kata seperti ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seseorang ketika ditanya oleh pemilik rumah, tuan rumahnya, ketika mengetuk pintu, siapa? Maka jawablah namanya. Jawablah atau kunyahnya dengan yang masyhur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci ketika seseorang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab ana. Padahal dia punya nama. Sehingga Nabi SAW mengetahui siapa tamunya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan akhlak, budi pekerti yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-isti'dzan thalatha. Meminta izin ketika seseorang bertamu ke rumah saudaranya 3 kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jundub Ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza sta'adzana ahadukum thalathan falam yu'dzana lahu falyarji'. Dalam hadis Jundub radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian meminta izin, maka meminta izinlah 3 kali. Apabila tidak diizinkan, falyarji', maka pulanglah. Ini adalah merupakan adab seseorang ketika bertamu ke rumah saudaranya. Al-isti'dzan thalatha, meminta izin itu 3 kali. Jangan sampai engkau mengetuk pintu sampai 10 kali, 20 kali, atau bahkan sampai engkau mengetuknya dengan suara yang keras. Kemungkinan pemilik rumahnya tidak ada di rumahnya. Kemungkinan pemilik rumahnya sedang dalam keadaan istirahat. Kemungkinan pemilik rumahnya sedang tidur atau keadaan yang tidak bisa diganggu. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan bahwa isti'dzan thalatha, meminta izin 3 kali. Kalau diizinkan maka masuk. Kalau tidak diizinkan falyarji', pulang kau. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ketika meminta izin mengetuk rumahnya, jangan sampai kita menghadap ke pintu. Karena ditakutkan ketika pintu itu terbuka, terlihat ada anak perempuannya, terlihat ada istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibn Busr radhiyallahu taala anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata baban yuridu an yasta'd, apabila beliau ingin meminta izin di depan pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menghadap ke pintu, akan tetapi beliau menghadap ke sebelah kanan ataupun beliau menghadap ke sebelah kiri. Kalau diizinkan beliau masuk, kalau tidak diizinkan maka beliau akan pulang. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Ubadah bahwa seseorang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap ke pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, janganlah engkau meminta izin dan engkau berada di depan pintu menghadap ke pintu, akan tapi menghadaplah ke arah kanan atau menghadaplah ke arah kiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, saya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi di rumahnya. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah, fakumtu, saya berdiri menghadap pintu. Kemudian meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk menjauh. Ini menjauh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila engkau datang meminta izin, maka janganlah menghadap ke pintu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga akhlak ini sepatutnya bagi kita semuanya untuk mempraktekkan. Dan ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Dijadikan isti'dzan min ajlil basar. Isti'dzan itu disyariatkan min ajlil basar, agar seseorang itu jangan sampai melihat ke dalam rumah pemilik rumah tadi.
Kan ditakutkan ada istrinya terlihat atau anak perempuannya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila ada seseorang yang berupaya untuk melihat ke rumah kalian tanpa izinmu, melihat engkau mengutuk pintu sambil engkau ingin melihat apa isi dalam rumah, maka di dalam hadis disebutkan maka halal bagimu untuk mencolok matanya dan tidak ada dia, tidak ada kisos. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa seseorang itu melihat ke kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ketika itu sedang merapihkan rambutnya dengan sebatang besi, dirapikan sejenis sisir dari besi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tadi, kalau aku mengetahui engkau melihat ke rumahku tanpa izinku, maka sesungguhnya aku akan colok matamu dengan besi ini. Kan ditusuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang jangan sampai dia ingin mengetahui apa isi rumah tetangganya, saudaranya. Karena ini bukan termasuk dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dijadikan isti'dzan min ajlil basar. Dijadikan minta izin adalah agar tidak terlihat dari isi rumahnya atau ada istri dari pemilik rumah tadi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan akhlak yang terpuji ini, akhlak yang mulia ini bisa kita praktekkan di keseharian kita. Karena ini adalah merupakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad